Halo sahabat Altin di mana saja berada. Hari ini jumpa lagi dengan saya ya. Kita hari ini akan membahas tentang eh, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pelatih ya ketika dia harus memikul beban sebagai seorang pelatih atau coach ya. Tentu saja menjadi seorang pelatih ya tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Karena itu sangat terkait dengan banyak sekali ilmu-ilmu ya yang harus dimiliki oleh seorang pelatih. Ya, katakanlah bahwa dalam hal kita akan memulai sebuah kepelatihan, maka kita harus menguasai yang namanya prinsip atau teori dan metodologi daripada kepelatihan itu sendiri ya. Lalu apa sih yang ada di belakang ya pengetahuan seorang pelatih itu? Katakanlah yang pertama, pelatih itu harus mengetahui ilmu-ilmu filsafat ya. Bagaimana dia mengkaji tentang filsafat dan dia mengetahui itu sebagai sebuah idealisme sebuah kepelatihan ya. Dia harus mentransfer ilmu dari persepsi-persepsi yang ada dalam sebuah wawasan ilmu, kemudian ditransfer menjadi sebuah metode latihan yang akurat, yang memiliki dasar-dasar filosofis yang sangat kuat. Itu yang namanya sebuah filsafat dalam sebuah ilmu kepelatihan. Tidak hanya itu, bahwa seorang pelatih juga harus menguasai yang namanya anatomi ya. Mengapa harus menguasai anatomi? Karena seorang pelatih dalam hal melatih dia harus tahu bahwa otot-otot mana yang dia harus latih ya. Bagaimana struktur tubuh kita, tulang-tulang kita ya. Kemudian otot-otot kita, ligamen kita ya, itu semua jaringan-jaringan ikat yang mengikat itu adanya di anatomi. Dan kita sudah seyogianya ketika mau melatih harus mengetahui lebih dulu bahwa otot-otot apa yang harus dilatih. Saya mau melakukan pukulan jab ya, pukulan jab atau pukulan strike. Tetapi kemudian saya harus tahu bahwa gerakan ke sana itu akan melibatkan otot-otot yang mana ya, otot mana yang akan menarik ya. Karena jangan sampai kita mau melatih pukulan jab yang keras, tetapi otot-otot lain yang kita harus latih. Padahal kita harus tahu bahwa di dalam prinsip otot itu adalah hanya mampu menarik. Maka dari situ kita akan mengetahui bahwa otot-otot mana yang menarik sehingga tangan kita menjadi bergerak ke depan ya. Itu prinsip-prinsip yang ada di yang namanya anatomi dalam ilmu kepelatihan ya. Kemudian juga terkait dengan fisiologi, bagaimana faaliyah kita, ya, bagaimana metabolisme kita, bagaimana sistem kerja paru, jantung, bagaimana semua proses di dalam tubuh kita secara faal itu harus diketahui oleh seorang pelatih. Bagaimana dia harus melatih daya tahan, bagaimana dia harus melatih kekuatan, bagaimana dia harus melatih kecepatan, bagaimana dia harus melatih kelincahan, bagaimana dia harus melatih keseimbangan. Itu semua terkait dengan prinsip-prinsip yang namanya secara melatih secara faaliyah. Masih banyak lagi ya, tapi itu akan kita membahas secara terpisah satu demi satu. Kemudian dari sisi biomekanik, bagaimana seorang pelatih mau melatih atlet dan dia harus mengetahui tingkat kemiringannya, momentumnya, bagaimana dia akan memperoleh hasil yang maksimal dari sebuah aktivitas latihan itu. Ya, itu semua yang harus dilakukan. Banyak sekali teori-teori yang terkait dengan mekanika gerak kita. Jadi dari tingkat kemiringan kita, dari tingkat hentakan kita, benturan, kemudian tumpuan, tolakan, itu semua sangat terkait erat dengan yang namanya mekanika gerak ya. Kemudian measurement. Measurement kita tahu itu adalah ilmu tes dan pengukuran ya. Kalau seorang pelatih dia ingin melatih ya, dia harus tahu sebelum dia latihan itu hasil ya pengukuran dia harus mengukur dulu. Katakanlah kita mau melatih
kecepatan. Ya kita harus mengetahui dulu kecepatan lari dia 30 meter berapa, kecepatan lari dia 60 meter berapa, kecepatan lari dia 100 meter berapa, misalnya seperti itu. Setelah itu kita melakukan latihan dengan segala ilmu yang kita miliki, dan pada momen tertentu, entah itu sesuai teori, ada yang 1,5 bulan ya, unsur kebugaran bisa kita tingkatkan, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan lebih dari itu, ya tergantung yang mana yang akan kita pakai. Maka dalam kurun waktu tertentu kita akan juga melakukan pengukuran kembali, baru kemudian kita masuk untuk mengetahui apakah kita dari sejak awal sampai akhir latihan itu memiliki kemajuan dalam hal kepelatihan itu atau tidak. Nah, ini pentingnya ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kita mengukur kelentukan bagaimana, mengukur kekuatan bagaimana, mengukur power bagaimana, mengukur fleksibilitas bagaimana, mengukur reaksi bagaimana, mengukur antisipasi reaksi bagaimana, mengukur balancing, keseimbangan bagaimana. Itu semua, mengukur koordinasi bagaimana. Ada kurang lebih 11 ya komponen biomotorik yang harus kita ukur ya. Dan itu harus diketahui oleh seorang pelatih. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan kesehatan olahraga. Bagaimana hidup sehat, bagaimana makan sehat, bagaimana berlatih yang sehat, bagaimana melakukan istirahat yang sehat. Itu semua merupakan bagian-bagian yang harus dimiliki oleh seorang pelatih ya. Kemudian seorang pelatih juga harus menguasai statistik. Ya, Anda bisa membayangkan bagaimana seorang pelatih kalau tidak mampu menguasai statistik, dia tidak akan tahu dia sudah berlatih 3 bulan, dia sudah berlatih 6 bulan, dia sudah berlatih 1 tahun, bahkan lebih dari itu, tapi dia tidak tahu perkembangan atletnya berapa besar peningkatannya karena dia sendiri tidak menghitungnya. Maka seorang pelatih harus mampu menghitung bagaimana dia meningkatkan kelentukannya, sudah berapa bulan meningkat berapa, kebugarannya kecepatannya sudah meningkat berapa, kekuatannya sudah meningkat berapa, koordinasinya sudah meningkat berapa. Itu semua harus bisa dihitung ya. Itu hebatnya seorang pelatih. Kemudian juga dari persoalan psikologi. Persoalan psikologi ini sangat luar biasa. Anda membayangkan Anda sudah berlatih 1 tahun penuh, atau berpuluh-puluh tahun juga, atau belasan tahun, tetapi ketika Anda siap untuk bertanding, kemudian masalah psikis Anda terganggu ya. Anda terganggu karena persoalan-persoalan yang mungkin saja di belakang Anda banyak sekali, maka itu akan mengganggu Anda. Maka seorang pelatih juga harus tahu ya, bahwa bagaimana dia mengatasi persoalan-persoalan psikologis yang dimiliki oleh seorang atletnya, sehingga dia bisa bertanding atau bisa melakukan latihan-latihannya dengan baik dan teratur, sehingga hasilnya pun baik, yang optimal ya. Kemudian juga seorang pelatih harus mengetahui belajar motorik. Jadi motorik ini penting untuk bagaimana seorang pelatih ya. Dia harus mengetahui tahapan-tahapan perkembangan dan pertumbuhan dari anak-anak asuhnya ya. Dari kecil sampai masa puber, sampai masa remaja, sampai masa dewasa, itu dia harus tahu perkembangannya, kapan saat tumbuh kembangnya, di mana saat tumbuh kembangnya itu terjadi, pada usia berapa, di mana ketika dia akan berlatih, di mana dia akan istirahat. Itu semua menjadi penting ya untuk seorang pelatih ya. Kemudian juga pedagogik ya. Bukan cuma guru saja yang harus menguasai atau mengetahui ilmu-ilmu pedagogik ini, tapi seorang pelatih juga, karena seorang pelatih sebenarnya atau seyogianya juga adalah seorang guru. Bagaimana dia mengajarkan teknik-teknik, bagaimana dia mengajarkan tentang kualitas fisik yang baik, bagaimana dia mengajarkan ilmu melatih, bagaimana dia harus mengajarkan banyak hal, memberikan contoh teladan dan seterusnya, sehingga dalam setiap kepelatihannya harus mengetahui langkah-langkah secara konkret dan objektif dari setiap unsur biomotorik yang akan dia latih. Maka ketika dia akan melatih daya tahan, dia harus tahu bahwa apa yang harus dia lakukan. Melatih kekuatan, dia harus tahu apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya harus bagaimana. Banyak sekali yang itu yang bisa dijelaskan, tapi nanti akan saya uraikan secara terpisah-pisah karena tentu materinya banyak sekali. Kemudian juga dari gizi ya, seorang pelatih juga harus mengetahui ilmu gizi ya. Mengapa? Karena gizi ini sangat mendukung performa latihannya. Kita harus tahu bahwa seorang pelatih dalam hal melatih atletnya, dia biasanya makanannya harus disesuaikan dengan porsi latihannya. Ya katakanlah hari ini saya mau latihan daya tahan,
maka harus saya makan apa? Oh ya, mungkin saya akan makan karbohidrat karena saya membutuhkan tenaga yang banyak untuk melakukan latihan yang lama, yang panjang dan seterusnya. Saya akan melakukan latihan weight training ya. Saya akan melakukan gerakan-gerakan mengangkat beban dan seterusnya. Maka saya harus makan apa? Oh, berarti saya harus makan protein yang banyak untuk kebutuhan otot-otot saya dan seterusnya dan seterusnya itu ya. Kemudian juga mengetahui sejarah ya. Seorang pelatih harus mengetahui bagaimana atlet-atlet kita akan bertanding dengan siapa. Dia harus melihat ke belakangnya atlet yang merupakan lawannya itu punya track record bertanding bagaimana ya, dia punya unsur-unsur kebugarannya bagaimana, kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Itu semua merupakan bagian yang menjadi penting bagi seorang pelatih. Kemudian yang berikut atau mungkin juga yang terakhir, di samping masih banyak yang lain, seorang pelatih juga harus mengetahui masalah-masalah sosiologi ya. Ilmu sosiologi harus dikuasai oleh seorang pelatih. Mengapa? Karena berdasarkan ilmu-ilmu sosiologi itu bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat luas, bagaimana dia berinteraksi secara internal dan secara eksternal, bagaimana dia harus mengetahui cara-cara berinteraksi yang baik sehingga dalam melaksanakan kepelatihannya atletnya pun akan senantiasa menjadi dekat dengan dia atau kemudian mencari solusi dan alternatif-alternatif lain ya. Itu adalah ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh seorang pelatih, sehingga kalau kita banyak sekali di luar sana yang mengatakan bahwa pelatih biasa saja, no, pelatih itu sangat luar biasa ya. Dia sangat memiliki banyak disiplin ilmu untuk bagaimana, karena tanpa ilmu-ilmu pendukung itu maka tidak akan ada artinya bagi seorang pelatih untuk menerapkan ilmu-ilmu kepelatihannya sehingga atlet itu bisa meraih sukses secara baik. Kira itu, terima kasih. Salam sahabat Altin.